Halo guys, di video kali ini kita bakal lanjutin cerita kita yang kemarin nih. Jadi ini bakalan jadi cerita The King Part 2 ya. Seperti biasa kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari short story. Kita bakalan coba pelajari bahasa Inggrisnya mulai dari pengucapan, vocabulary, grammar, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, coba subscribe dulu channel ini ya. Biar kamu bisa selalu nambah wawasan kamu dalam bahasa Inggris. Nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Nah, di cerita sebelumnya kita udah sampai di mana raja ini ngejelasin apa aja hukuman untuk orang-orang yang bikin kesalahan. Nah, hukumannya itu adalah bagi rakyatnya yang bikin kesalahan, dia harus milih satu pintu di antara dua pintu yang udah disediain raja ini. Pintu yang satu isinya harimau yang kelaparan, dan pintu kedua isinya perempuan yang bakal jadi istrinya. Jadi kalau misalkan dia kebetulan dapat pintu yang kedua ini, dia bakalan bisa nikahin gadis yang ada di dalam situ gitu lah. Oke, kita coba lanjut ke ceritanya ya. Now, there's another important person in this story. Now, sekarang there is itu artinya ada. Jadi di sini there's another important person, ada seseorang yang penting lainnya. Jadi tokoh utamanya bukan cuma rajanya doang nih. In this story, dalam cerita ini, the king had only one child. Jadi si raja ini had itu verb 2 dari have. Karena ini ceritanya di masa lalu, kita makanya had gitu. Jadi si raja ini mempunyai one child, seorang anak. Jadi kalau misalkan kita punya satu orang anak, kita bilangnya one child. Kalau kita punya dua orang anak, tiga orang anak atau lebih, kita bisa bilangnya two children, three children, and many children gitu. Jadi untuk satu anak pakainya child, untuk lebih dari satu anak kita pakainya children gitu. A daughter. Jadi anaknya ini a daughter, seorang anak perempuan. Jadi daughter itu artinya anak perempuan. She was very beautiful. Dia sangat cantik gitu. She had green eyes. Dia mempunyai mata yang hijau and long red hair, dan rambut merah yang panjang gitu. And she moved quickly as a cat. Nah, di sini ada kata move quickly as a cat. Itu adalah idiom yang menunjukkan kalau seseorang ini lincah gitu. Jadi she moves quickly as a cat, artinya dia itu juga sangat lincah gitu. She was too strong. Dia itu terlalu kuat atau sangat kuat. And clever artinya dan cerdas. Nah, di sini ada kata as strong and clever as her father. Sekuat dan secerdas ayahnya gitu. She did not smile often. Often di sini artinya sering. Jadi artinya dia tidak sering tersenyum gitu. Jadi mungkin orangnya cuek gitu ya. But when she smiled, tapi ketika dia tersenyum, people were happy. Orang-orang bahagia gitu. Jadi walaupun cuek, jadi sesekali dia senyum, orang-orang pada seneng gitu ya. Nah, tapi di sini when she was angry, tapi ketika dia marah, everyone was afraid. Orang-orang takut gitu. Jadi orang-orang pada takut gitu. They knew that. Mereka tahu bahwa, jadi that itu artinya nggak selalu itu. That itu juga bisa diartikan yang, bisa diartikan bahwa, seperti yang ada di konteks ini. Contoh lainnya kita bisa bilang kayak gini. I just realized that you're her boyfriend. Aku baru sadar bahwa kamu adalah pacarnya gitu. Oke, dipakai ya. At those time, pada waktu itu, she was a very dangerous young woman. Dia adalah wanita muda yang sangat berbahaya gitu. Jadi dangerous itu artinya berbahaya ya. Her picture was in every home. Gambarnya ada di setiap rumah gitu. Men, women, and children. Jadi para laki-laki dan para perempuan dan anak-anak followed her when she went walking in the street of the city. Followed her, mengikuti dia, when she went walking, ketika dia pergi berjalan atau berjalan, in the street of the city, di jalanan kota gitu. Jadi ceritanya orang-orang pada ngikutin dia gitu, karena saking terkenalnya mungkin ya. They waited to see her famous smile. Oh, jadi mereka ini waited, menunggu. Jadi karena ceritanya masa lalu, kita bukan pakai kata wait, tapi bentuk kedua dari wait, yaitu waited gitu. Jadi they waited, mereka menunggu to see her famous smile, untuk melihat senyumannya yang terkenal itu. And sometimes they were lucky. Dan kadang-kadang mereka beruntung. Jadi mungkin sesekali anak raja ini tersenyum gitu ya. Nah terus one day, suatu hari, she was out walking in a city park. Dia berjalan-jalan keluar in a city park, di taman kota gitu. When she saw a young man, ketika dia melihat seorang laki-laki muda, he was a gardener. Dia seorang tukang kebun. Jadi gardener itu artinya tukang kebun. And the park was where he worked.
Dan taman itu di mana dia bekerja. Maksudnya itu dia bekerja di taman itu ya. He was very good looking. Dia sangat good looking, jadi sangat tampan gitu. Jadi emang good looking ini punya privilege tersendiri ya. Oke, kita lanjut. He was tall and strong. Jadi dia itu tinggi dan kuat gitu. Tall itu artinya tinggi, strong itu artinya kuat. He had dark blue black hair. Dia mempunyai warna rambut dark blue black. Dark blue black ini hampir-hampir kayak warna navy gitu ya. Ada dark mustache. Mustache itu artinya kumis. Jadi dia punya kumis yang gelap, maksudnya warnanya gelap gitu ya. When he laughed, ketika dia tertawa. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan di kata yang tertawa ini. Banyak orang yang masih baca ini dengan kata laugh. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu ya. Bacaannya itu L-A-F. Jadi kita bacanya laugh gitu ya. Karena di sini tulisannya bentuk kedua, yang mana ditambah tulisan ed di sana. Jadi kita bacanya laughed gitu. Jadi ada cah ya. Jadi ed-nya itu dibaca huruf T gitu. You could see his beautiful white teeth. Kamu bisa melihat his beautiful white teeth. Gigi putihnya yang cantik, maksudnya yang bagus gitu ya. Jadi terpesona nih ceritanya ya. The king's daughter stopped. Jadi putri raja tadi stopped, berhenti. And looked at him closely. Dan melihat dia closely, dengan dekat atau dari dekat gitu. She thought that, dia berpikir bahwa, jadi thought ini bab duanya dari think ya. He was the most beautiful man in the world. Nah jadi di sini pakai kata beautiful untuk cowok ya. Jadi maksudnya bukan cowoknya ini cantik, tapi di sini maksudnya lebih ke arah ganteng gitu ya. Jadi si putri ini berpikir bahwa laki-laki ini dia adalah laki-laki yang paling tampan di dunia gitu. She began to talk with him. Jadi began itu artinya mulai. Jadi dia mulai to talk with him, untuk berbicara padanya, and liked him more and more, dan menyukainya lagi dan lagi. Maksudnya di sini dan semakin menyukainya gitu. Jadi emang kadang rasa ini tumbuh karena kita ngobrol gitu ya guys ya. Ini nih contohnya satu nih. Oke, kita lanjut. The young man could not understand. Laki-laki muda ini could not understand, tidak bisa mengerti. Why did the king's daughter want to talk to him? Why? Kenapa? Did the king's daughter, putri raja, wants to talk to him? Ingin berbicara padanya gitu. He was not important. Dia nggak penting katanya. He was only the king's gardener. Dia hanya seorang tukang kebun raja gitu. But he could not take his eyes off her. Tapi dia tidak bisa take his eyes off her. Artinya memalingkan wajahnya dari dia gitu. Jadi si cowok ini nggak bisa malingkan wajah dari putri tadi gitu. Jadi di sini ada kata take eyes off someone. Nah ini artinya memalingkan pandangan dari seseorang ini gitu. Contoh lainnya misalkan aku pengen bilang, aku nggak bisa malingkan wajahku dari kamu misalkan. Nah kayak gitu kita bisa bilang, I can't take my eyes off you. Nah jadi kamu juga bisa pakai kata ini nih buat ngegombalin bule-bule yang kamu temuin. Okay. As soon as he looked into her big green eyes. As soon as ini sering diartikan segera. Tapi di konteks-konteks tertentu, as soon as ini juga bisa diartikan ketika. Contohnya kayak di sini nih. Ketika dia melihat gitu. Into her big green eyes. Ke mata hijaunya yang besar. Jadi maksudnya warna mata anak rajanya itu kayak gitu ya. And saw her smile. Dan melihat senyumannya. He was in love. Dia jatuh cinta. Jadi untuk misalkan kita bilang jatuh cinta sama seseorang, kita bisa bilang kayak gini nih. I'm in love with you. Aku jatuh cinta padamu. Atau kita juga bisa bilang, I'm falling in love with you. Aku jatuh cinta padamu gitu. Jadi gak cuma selalu I love you aja ya. Kamu juga bisa pakai kata-kata yang kayak tadi. But he knew that. Tapi dia tahu bahwa this love was very dangerous. Cinta ini sangat berbahaya gitu. Jadi mungkin karena dia ngerasa gak pantas gitu kali ya. Coba kita lihat ke slide selanjutnya ya. He was not a rich man. Dia bukan seseorang yang kaya. Rich itu artinya kaya. Not from a rich family. Bukan dari keluarga yang kaya. He could never marry the daughter of the king. He could never. Dia tidak akan pernah bisa gitu. Could itu artinya bisa. Never itu artinya tidak pernah. Jadi he could never. Dia tidak akan pernah bisa gitu.
marry the daughter of the king, menikahi anak perempuan raja gitu. But the two young lovers knew, two young lovers itu bisa diartikan pasangan muda gitu. Jadi intinya mereka itu tahu that they must meet again, bahwa mereka harus bertemu lagi gitu. Jadi walaupun ngerasa nggak pantas, tapi kalau udah sayang nih lanjut aja ya. Oke, kita lanjut nih ceritanya ya. They started to meet every day. Mereka mulai bertemu setiap hari. At times, pada saat when no one could see them, ketika no one, seorang pun, could see them, bisa melihat mereka. Jadi ceritanya mereka ketemu sembunyi-sembunyi gitu ya. Every day, setiap hari, their love was stronger and stronger. Jadi kekuatan cintanya itu semakin kuat dan semakin kuat gitu ya. They were very happy. Mereka sangat senang. Nah, di sini nih petakannya datang nih. Then one day, the king found them together. Lalu one day, suatu hari, the king, raja itu, found them together. Menemukan mereka lagi bersama gitu. They're in the city gardens. Di sana di taman kota, maksudnya di taman kota ya. His daughter was in the young man's arms. His daughter, anak perempuannya, in the young man's arm, di lengan laki-laki muda itu. Maksudnya di lengan itu semacam berpelukan gitu ya. Oke, kita lanjut. The king was very, very angry. Jadi raja ini sangat-sangat marah gitu. He called his men. Dia memanggil anak buahnya. Jadi men di sini artinya kan para laki-laki. Jadi maksudnya di sini lebih ke anak buah raja itu ya. Immediately, sesegera mungkin, they took the young man away. Mereka mengambil anak muda ini away. Gitu. Maksudnya di sini took something away. Nah, jadi ada kata took something away. Took away atau take away itu artinya membawa pergi gitu. Nah, di sini ada kata took away. Sama istilahnya dengan kata take away kalau misalkan kita beli makanan. Artinya membawa pergi gitu. Jadi di sini karena dia bilangnya they took the young man away. Mereka membawa pergi anak muda itu gitu. And shut him in the dark, dirty room. Dan mengurungnya di ruangan yang gelap dan kotor gitu. They gave him only bread and water to eat. They gave itu artinya mereka memberi. Gave itu verb 2 dari kata give ya. Jadi they gave him, mereka memberi dia only bread, hanya roti, and water to eat, dan air untuk dimakan. Jadi dia ini cuma dikasih roti sama air doang gitu. Now, sekarang, the king's daughter could not see her lover anymore. Putri raja could not see, tidak bisa melihat her lover anymore. Lover itu bisa diartikan pasangan ya. Jadi dia tidak bisa melihat pasangannya anymore, lagi gitu. Jadi artinya sekarang ini anak raja itu nggak bisa melihat pasangannya lagi gitu. Nah, di sini ada hal bagus nih yang bisa kita bahas. Jadi dalam bahasa Inggris untuk bilang lagi itu ada kata again yang sering kita dengar ya. Dan satu lagi ada kata anymore. Nah, bedanya dua kata ini, kalau misalkan again itu digunakan untuk kalimat positif. Contohnya misalkan di kalimat ini dia bilangnya kayak gini. The king's daughter could see. Nah, contohnya di kalimat ini kalau misalkan dia bilangnya could see atau bisa melihat, nanti di ujungnya pakai again. Jadinya kayak gini. The king's daughter could see her lover again. Jadi itu kalimat yang biasa. Kalau misalkan kata anymore itu digunakan untuk kalimat negatif atau kalimat yang ada kata tidaknya. Nah, karena di sini dia bilangnya tidak bisa, makanya di sana pakainya anymore. Nah, kalau kamu udah ngerti, coba tulis di kolom komentar kalimat versi kamu ya. Oke, kita lanjut ya. The young man lay in the dark. Laki-laki itu lay, itu artinya berbaring, in the dark, di kegelapan. He knew that he was a wrongdoer. He knew that, dia tahu bahwa he was a wrongdoer. Yang mana wrongdoer ini adalah orang-orang yang bikin kesalahan di kerajaan itu ya. And in much danger from the king. Dan lebih banyak bahaya lagi dari rajanya. Mungkin dia mikirnya bakalan banyak hukuman gitu ya dari rajanya. Now, sekarang, we know that the king's daughter, kita tahu that the king's daughter, bahwa anak perempuan raja tadi, was a strong young woman. Adalah anak muda yang kuat. And that she was very clever. Dan kita juga tahu bahwa dia juga sangat cerdas gitu. Nah, jadi karena putri raja ini kuat sama cerdas, mungkin dia bakalan ngelakuin sesuatu nih. Coba kita lihat di slide selanjutnya ya.
So, jadi early in the morning, di awal pagi, maksudnya di pagi-pagi sekali gitu, she went to the stadium. Dia pergi ke stadium yang dibikin raja tadi ya. No one saw her go. Tidak ada satupun orang yang melihat dia pergi gitu. Jadi no one itu artinya tidak ada seorang pun ya. She spoke to the workers there. Dia berbicara kepada pekerja-pekerja yang ada di sana. And gave them some money. Dan memberi mereka some money, beberapa uang. Atau maksudnya memberi uang gitu ya. Which room is the tiger in? She asked. Dia bertanya. Jadi dia bertanya, which room, ruangan mana, is the tiger in? Yang ada harimau di dalamnya gitu. Jadi dia nanya nih, di mana ruangan harimau itu? And which girl is going to be behind the other door? And which girl, dan yang mana perempuan, is going to be behind the other door? Yang akan ada, going to itu artinya akan, behind the other door, di belakang pintu yang lainnya gitu. The workers did not want to answer. Jadi para pekerja tadi did not want, tidak ingin, to answer, untuk menjawab. Jadi nggak ada yang mau jawab nih ceritanya. They were afraid. Mereka takut gitu. I must know. Aku harus tahu. Said the king's daughter. Kata putri raja tadi. Who is she? Siapa dia? Kata maksudnya si cewek yang di belakang pintu itu ya. She is the daughter of your father's driver. Dia adalah daughter, anak perempuan, of your father's driver. Dari sopir ayahmu. Nah jadi dia ceritanya anak perempuan dari sopir raja itu ya. The workers answered. Jadi di sini ada sedikit typo ya. Itu sebenarnya tulisannya answered. The king's daughter knew her well. Jadi putri raja ini knew her well. Kenal dia dengan baik. Jadi ceritanya si putri ini kenal sama cewek yang ada di belakang pintu itu ya. A young beautiful girl. Seorang gadis muda yang cantik. With rich brown hair. Dengan warna rambut coklat tua gitu. But the king's daughter did not like her. Tapi putri raja itu tidak menyukainya gitu. She began to think hard. Began itu artinya mulai, jadi artinya di sini dia mulai berpikir keras gitu. Think hard itu artinya berpikir keras ya. If my lover chooses the wrong door, jika pasanganku memilih pintu yang salah, choose itu artinya memilih, he dies. Dia mati. Karena kalau pintu yang salah bakal ketemu harimau ya ceritanya. But if he chooses the right door, tapi jika dia memilih pintu yang benar, he marries this cheap little thing. Dia menikahi gadis murahan ini gitu. Jadi ungkapan yang dia pakai untuk bilang gadis murahan itu di sini, this cheap little things gitu, gadis murahan ini gitu ya. This driver's child, anak sopir ini gitu. Jadi lumayan sombong juga nih ya kayaknya. And I lose him to her. Dan aku kehilangan dia untuk si cewek itu gitu. Jadi lose di sini bukan kehilangan tapi merelakan ya. Jadi and I lose him to her ini artinya dan aku merelakan dia untuk cewek itu gitu. So I too must choose. Jadi aku juga harus memilih. Nah mungkin di sini jarang ya kita dengar ada kata to di tengah-tengah kayak gini ya. Nah jadi to di sini bisa diartikan juga sama dengan also. Tapi to yang kayak gini tuh biasa digunain di bahasa informal gitu ya. Jadi so I too must choose artinya jadi aku juga harus memilih gitu. That afternoon, sore itu, jadi kejadiannya udah sore nih ya. The king called all people. Raja memanggil seluruh orang-orang back to the stadium again. Kembali ke stadium lagi. His men, anak buahnya, brought the young man from the dark room. Brought itu verb 2 dari bring, yang artinya membawa. The young man, anak muda itu, from the dark room, dari ruangan yang gelap. There he stood, di sana dia berdiri, in the middle of the stadium, di tengah-tengah stadium itu. Tired, hungry, and afraid. Jadi si cowok tadi itu udah tired, capek, hungry, and afraid, lapar dan takut gitu. Jadi bercampur aduk nih ceritanya. The king sat in his place. Si raja duduk di tempatnya. Above the people and his daughter sat next to him. Above the people, di atas orang-orang. Jadi kata above itu artinya di atas ya. And his daughter sat, dan putrinya sat next to him. Duduk di sebelahnya.
Jadi duduk itu kita biasanya pakai kata sit ya. Dan sat ini verb 2 dari sit. Next to him, di sebelahnya. Jadi untuk bilang di sebelah, selain kata beside, kita juga bisa pakai kata next to. Contohnya di sini, next to him, di sebelah dia kita. She did not move. Dia tidak bergerak, maksudnya si putri tadi ya. Her face showed nothing. Wajahnya memperlihatkan tidak ada. Maksudnya di sini wajahnya datar aja gitu ya. Then the king stood. Dan raja itu berdiri and spoke to his people, dan berbicara kepada rakyatnya. Jadi people itu artinya orang-orang, atau di sini konteksnya rakyat. You all know this gardener, my friend. Kalian semua tahu tukang kebun ini gitu. And you know why he is here. Dan kalian tahu kenapa dia di sini. Jadi karena pacaran anak raja nih ceritanya. He was the lover of my daughter. Dia adalah pacar atau pasangan dari anakku. For many weeks, selama banyak minggu atau selama berminggu-minggu gitu. I did not know that. Aku tidak mengetahui itu. But I know it now. Tapi aku mengetahui itu sekarang. What happened to a wrongdoer in our country? Apa yang terjadi pada orang-orang yang bikin kesalahan di negara kita? That too we know. Itu juga kita tahu gitu. Jadi ini rajanya masih speech gitu ya. He must choose. Dia harus memilih the lady or the tiger. Seorang perempuan atau seekor harimau. If he opens the wrong door, jika dia membuka pintu yang salah, he must fight the tiger. Dia harus fight, berkelahi the tiger, dengan harimau itu. If he opens the right door, jika dia membuka pintu yang benar, he must marry the lady. Dia harus menikahi perempuan yang ada di dalam situ. So now, choose young man. Jadi sekarang silahkan pilih anak muda gitu, kata rajanya ya. Choose very carefully. Pilih very carefully, dengan sangat hati-hati. Jadi careful itu artinya hati-hati. Kalau carefully itu artinya dengan hati-hati gitu. If you want to live and not die. Jika kamu ingin live, hidup, and not die, dan tidak mati katanya gitu. The young man stood quietly. Anak muda itu berdiri quietly, dengan tenang. And listened to the king's words, dan mendengarkan kata-kata dari raja itu. But his eyes were not on the king. Tapi matanya were not on the king. Tidak melihat rajanya gitu. They were on the face of the king's daughter. They di sini maksudnya matanya tadi ya. Were on the face of the king's daughter. Jadi matanya tuh ke anak raja tadi katanya gitu. She had no smile for him today. Dia tidak mempunyai senyum atau dia tidak tersenyum for him today, untuknya hari ini. But he looked at her eyes. Tapi dia melihat ke matanya. Her eyes told him something. Matanya told him, memberitahu dia something, sesuatu. She looked down quickly at her hand. She looked down, dia melihat ke bawah. Jadi look down itu melihat ke bawah. Quickly dengan cepat. Jadi dia melihat ke bawah dengan cepat. At her hand, di tangannya. Jadi si putri raja ini kayak ngasih kode gitu ya. Ngelihat ke bawah dan nunjukin sesuatu di tangannya. Then she looked up again. Dan dia melihat ke atas lagi. Looked up itu artinya melihat ke atas. Kalau look down itu melihat ke bawah. He saw her smallest finger. Dia melihat her smallest finger, jari terkecilnya, maksudnya jari kelingking, move a bit to the left, bergerak sedikit ke kiri gitu. Jadi ngasih kode gitu ya ceritanya. And immediately he knew, dan segera dia tahu. Maksudnya di sini dia langsung tahu maksudnya si putri tadi ya. The door to open was the door on the left. Jadi the door to open, pintu yang dibuka, was the door on the left, adalah pintu yang ada di sebelah kiri. He turned, dia berputar, and walked very slowly to the left-hand door. Dan berjalan dengan sangat pelan to the left-hand door, ke pintu yang sebelah kiri. All people watched him. Semua orang melihat dia. Without a sound, tanpa bersuara, he put out his hand and opened the door. Dia meletakkan tangannya and opened the door, dan membuka pintunya. So that was the end of the story, guys. And I want you to guess what happened next.
Jadi itu akhir dari ceritanya, dan aku pengen kamu coba tebak apa akhir dari cerita ini. Coba bikin ending versi kamu dalam bahasa Inggris, nanti kita bakal coba diskusi di komentar. Dan aku bakal coba bantuin kalau misalkan kamu ada kesalahan penulisan dan lain-lain ya. Oke, itu aja video kita untuk hari ini. Aku harap kamu semua enjoy ya nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini ya. Dan itu aja untuk hari ini, and see you guys on the next videos. Bye-bye.